kasih Tuhan karena Kau telah menyertai dari awal pujian hingga akhir pujian ini Tuhan. Berkati Tuhan sebentar lagi kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu dapat menjadi benih yang subur dalam hati kami dan dapat berbuah untuk kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap kabar kalian luar biasa. Puji nama Tuhan. Setelah memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik simak dengan baik ya cerita Alkitab hari ini. Adik-adik, menurut kalian, ini gambar apa ya? Oh, ini adalah sebuah kantong. Coba, kira-kira kalau kantong ini isinya apa ya? Biasanya buat tempat apa sih? Oh, ternyata kantong ini untuk menyimpan uang. Wah, uangnya banyak sekali ya. Cerita Alkitab hari ini adalah tentang dua orang yang tidak memiliki kantong yang berisi uang. Dua orang ini adalah murid-murid Yesus. Dua orang ini bernama Petrus dan Yohanes. Mereka tidak punya uang, tetapi memiliki sesuatu yang lebih baik daripada sekantong uang. Apa ya kira-kira yang mereka miliki? Petrus dan Yohanes sedang ada di bait Allah. Di situ ada seorang pengemis. Pernahkah kalian melihat pengemis? Apa yang dilakukannya? Dan bagaimana keadaannya? Pengemis ini tidak hanya tidak punya uang, tapi dia juga lumpuh dan tidak bisa berjalan. Pengemis ini tidak bisa berjalan sejak ia lahir. Kalau dia mau pindah tempat, dia harus digendong oleh orang lain. Setiap hari, pengemis ini duduk di pintu bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Ia meminta uang kepada orang-orang yang lewat. Minta Pak, minta uang Pak, minta uangnya Bu. Pernahkah kamu melihat orang yang minta-minta seperti ini? Duh, kasihan ya. Tapi Yesus juga sayang pada pengemis ini. Yesus sayang pada orang-orang yang seperti mereka. Yesus juga peduli kepada orang-orang yang seperti mereka. Ketika Petrus dan Yohanes lewat, pengemis ini juga meminta-minta kepada mereka. Minta Pak, minta uang Pak, minta uangnya Pak. Pengemis itu berharap Petrus dan Yohanes memberinya uang. Saat itu juga Roh Kudus bekerja di dalam hati Petrus. Roh Kudus menolong Petrus untuk mengasihi pengemis itu. Roh Kudus menolong Petrus untuk berani berbicara kepada pengemis itu. Roh Kudus menolong Petrus untuk mengetahui apa yang sebetulnya pengemis itu butuhkan. Roh Kudus menolong Petrus untuk mempunyai iman. Kitab Kisah Para Rasul menuliskan, Petrus berkata kepada pengemis itu, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah." Petrus memegang
tangan kanan pengemis itu dan membantunya berdiri. Tahukah kalian kira-kira apa yang terjadi? Saat itu juga pengemis itu menjadi kuat kakinya. Ia berdiri, lalu melompat-lompat. Dia berjalan ke sana kemari sambil memuji Allah. Wow, siapa yang bisa melakukan mukjizat seperti itu? Allah melakukan mukjizatnya melalui Petrus. Yeay, berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang hebat. Hari itu juga, pengemis yang tadinya lumpuh itu ikut masuk ke dalam bait Allah. Hatinya senang sekali karena Allah telah melakukan mukjizat dalam hidupnya. Memang, Yesus sudah tidak ada lagi di dunia. Dan ia juga tidak bersama dengan murid-murid lagi. Tapi, apakah mereka sendirian? Tidak. Murid-murid tidak sendiri. Roh Kudus menolong mereka. Roh Kudus adalah roh penolong bagi mereka. Dan Roh Kudus yang sama juga menolong kita semua. Nah, adik-adik, siapa yang mau sungguh-sungguh menerima Roh Kudus dalam hatimu? Roh Kudus adalah roh penolong yang dijanjikan oleh Allah. Dan percayalah bahwa Roh Kudus bisa juga memenuhi hidup kalian. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan atas Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk kami semua. Kiranya hidup kami boleh dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami boleh memiliki kasih yang sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau telah menuntun kami hari lepas hari, menyertai dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, saatnya SPA. Ayat SPA hari ini diambil dari Yehezkiel 36 ayat 27. Kita baca bersama-sama ya. Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Adik-adik, selamat bertemu kembali dengan kakak. Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Puji Tuhan sekali kalau adik-adik bersama dengan keluarga, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera Tuhan Yesus. Adik-adik, bagaimana dengan cerita kalian hari ini? Kalian sudah mendengarkan cerita sampai habis? Cerita firman Tuhan kita hari ini? Puji Tuhan sekali. Kakak sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Yang kakak harapkan kalian juga sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Puji Tuhan. Bagaimana dengan ayat SPA-nya? Kalian sudah menghafalkan? Wow, luar biasa. Kalian sudah menghafalkan juga ayat SPA. Adik-adik, yuk kita bersama dengan kakak. Kita akan bermain, kita akan membuat craft. Craft kita apa ya hari ini? Craft kita hari ini sangat mudah sekali dan bahannya ada di sekitar rumah kita. Adik-adik tidak usah kesulitan, tidak usah kesusahan untuk mencari bahannya. Dan caranya sangat mudah adik-adik. Pasti adik-adik nanti bisa mengerjakan sendiri, bisa bersama dengan mama, papa atau siapapun yang ada di rumah kita untuk membuat craftnya. Yuk kita fokus ya. Yang pertama-tama yang kita buat adalah yang kita sediakan
kertas berwarna. Setelah itu apa ya? Fokus ya, yang kita gunakan adalah lem untuk menempel. Terus apa lagi? Yang kita gunakan adalah benang. Nah, adik-adik, kalau semua bahannya sudah selesai kita sediakan, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita membuat pola seperti inilah. Pola apa ya? Betul sekali, seperti pola kupu-kupu. Setelah itu, bagaimana caranya lagi? Kita ambil kertas berwarna tadi. Kita tempel polanya di sini. Kita jiplak polanya di kertas berwarna. Setelah itu, kita gunting sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nah, ya, kita buat beberapa. Terus warnanya bisa berwarna-warni. Terus setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita ambil benang. Kita ambil secukupnya ya adik-adik. Kita ambil benang. Kita ambil secukupnya. Kita potong. Kita potong ya. Nah, seperti ini adik-adik. Terus caranya bagaimana? Kita ambil satu kertas, kita ambil lem, ya, kita ambil lem, kita beri lem tengahnya. Nah, tapi ujungnya jangan terlalu ke ujung ya adik-adik, kita beri jarak. Nah, benang kita taruh ke tengah. Nih, benangnya kita taruh ke tengah. Ya, setelah itu kita ambil pola satu lagi seperti ini. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik bikin yang panjang sekali ya. Bikin yang panjang sekali. Nah ya, bikin yang panjang sekali seperti ini. Terus sampai ujung. Nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Bentuknya akan seperti ini. Ini. Nah, yang paling ujung sendiri kita nanti tulis ayat spanya, kita tempel kertas ya. Nanti kalau lemnya sudah kering, bisa kita buka seperti ini. Seperti kupu-kupu yang akan terbang. Adik-adik bisa? Pasti bisa. Yuk, selamat mencoba bersama mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah kita. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.